Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pembeda mendasar antara manusia dan hewan itu terletak pada kapasitas rasional dan spiritual manusia. Di mana kita boleh memahami manusia itu bukan sekedar makhluk biologis, tetapi makhluk yang memiliki kedalaman batin dan kerinduan akan makna. Sehingga Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi dasar antropologis iman Kristen. Di mana manusia adalah makhluk yang kompleks dengan kebutuhan yang berlapis-lapis di dalam menjalani kehidupan. Jadi ada seorang tokoh antropolog, dia bernama Abraham Maslow. Dia pernah menggambarkan kompleksitas itu di dalam hierarki kebutuhan manusia yang berbentuk piramida. Di mana ia menggambarkan bahwa manusia itu membutuhkan kebutuhan fisiologis, manusia membutuhkan rasa aman, manusia membutuhkan kasih, bahkan juga relasi sosial. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, manusia membutuhkan yang namanya penghargaan dan puncaknya adalah aktualisasi diri. Namun pertanyaan pentingnya Bapak Ibu Saudara, ketika manusia sudah mendapatkan semua hal itu, apakah manusia menjadi puas dan tidak lagi mencari apa-apa di dalam menjalani kehidupan? Bapak Ibu Saudara, kita tentu tahu semua jawabannya, belum tentu. Justru di mana ketika titik-titik itu terpenuhi dalam kehidupan manusia, sering muncul di dalam kehidupan manusia itu kegelisahan baru di dalam kehidupannya. Sehingga ada satu yang terus mengusik jiwa manusia, sebab Bapak Ibu Saudara, manusia itu bukan hanya homo sapiens, bukan. Tetapi manusia itu juga homo interrogans, yang berarti makhluk yang bertanya, makhluk yang selalu mencari makna, makhluk yang selalu mencari tujuan hidup, bahkan juga kepenuhan hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, disinilah Injil Yohanes mau membawa kita kepada sebuah perjumpaan yang sangat manusiawi. Ketika dua murid Yohanes Pembaptis mulai mengikut Yesus, Yesus berbalik lalu bertanya kepada murid-murid Yohanes dengan perkataan, "Apa yang kamu cari?" Inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada dua murid Yohanes Pembaptis tersebut. Jadi Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani ini dikatakan ZTIT, yang dari kata kerja zeteo, yang berarti di sini pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, apa yang kamu cari, ini bukan berarti sekedar mencari sesuatu yang hilang. Bukan berarti mencari sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, ini mengarah kepada pencarian yang bernuansa mendalam. Yang berarti pencarian makna, pencarian tujuan, bahkan juga arah hidup. Sehingga pertanyaan Yesus ini Bapak Ibu bukan sebuah pertanyaan basa-basi ketika ia sedang berjalan lalu datang murid-murid Yohanes, ketika Yohanes berkata, "Inilah anak domba Allah penghapus dosa dunia." Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus, lalu Yesus basa-basi, "Apa yang kalian cari?" Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaan yang diajukan oleh Yesus dengan berkata, "Apa yang kamu cari?" Ini adalah pertanyaan eksistensial yang menelanjangi motif terdalam manusia di dalam mencari akan arah, makna, bahkan tujuan kehidupan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di sini ketika ia berjumpa dengan murid Yesus, Yesus tidak langsung memberikan kepada mereka jawaban. Tetapi Yesus memberikan ruang bagi mereka, bahkan juga bagi manusia untuk disadari dan diungkapkan. Karena Bapak Ibu, di dalam tradisi para rabi Yahudi, dalam tradisi sejarah para guru-guru Yahudi, pertanyaan semacam ini, "Apa yang kamu cari?"
Ini adalah cara bagi para rabi pada masa itu untuk menguji seorang murid. Apakah seorang murid itu sungguh mencari kebenaran atau hanya sekedar sensasi, mencari sensasi rohani? Jadi Bapak Ibu, pertanyaan yang Yesus sampaikan ini mengingatkan kita akan seruan iman yang disampaikan oleh pemazmur. Di mana pemazmur katakan di dalam Mazmur 27 ayat 8 yang mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi boleh kita pahami di sini Bapak Ibu Saudara bahwa mencari Tuhan itu selalu dimulai dari kesadaran akan kerinduan terdalam di dalam jiwa. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Yesus berkata kepada para murid, apa yang kamu cari? Para murid ini menjawab dengan sederhana. Ia katakan, Rabi atau guru, di manakah kamu tinggal? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sepintas kalau kita perhatikan, yang menjadi jawaban para murid ini seolah-olah sebagai pertanyaan praktis tentang bertanya, di mana alamat Yesus? Di mana alamat Yesus tinggal? Tetapi Bapak Ibu, di dalam konteks rabbinik, pada abad pertama, pertanyaan seperti ini, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ini memiliki makna yang lebih jauh dan bermakna. Di mana bertanya tentang tempat tinggal, ini seorang rabi berarti menyatakan kesiapan untuk datang, kesiapan untuk tinggal, kesiapan untuk belajar dan hidup bersama sang guru. Jadi dengan bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ini adalah bahasa komitmen di mana kedua orang ini ingin belajar, ingin tinggal, bahkan hidup bersama dengan sang Rabi ataupun sang guru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat kedua orang ini yang berjumpa dengan Yesus, mereka bukanlah dua orang yang biasa. Mereka bukanlah dua orang sembarangan orang. Tetapi kedua orang ini adalah orang yang pernah tinggal, hidup, belajar bersama dengan Yohanes Pembaptis. Di mana Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar yang mengguncang Yudea dan lembah Yordan. Dan ketika Yohanes menunjuk Yesus dan berkata, dialah anak domba Allah. Bapak, Ibu, maka antusiasme para murid ini dapat kita pahami. Di mana jika guru mereka adalah guru yang besar yang dapat mengguncang Yehuda, bahkan juga lembah Yordan, menunjuk kepada sosok Yesus, justru dalam paradigma logika mereka, kalau guru kami saja berkata, dia lebih besar, guru kami sudah besar, maka Yesus ini sungguh luar biasa lagi daripada Yohanes Pembaptis. Artinya Bapak Ibu Saudara, di sini mereka melihat Yesus adalah seseorang yang justru kehidupannya, pandangannya, popularitasnya ini lebih besar dari guru mereka yang lama, yaitu Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka ingin tinggal dengan Yohanes. Seperti sebelumnya mereka tinggal. Mereka ingin tinggal bersama Yesus seperti sebelumnya mereka tinggal bersama dengan Yohanes Pembaptis. Lalu dalam ayat 39 ini Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi ketika mereka bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Yesus tidak memberikan alamat. Alamatku di jalan ini, nomor sekian. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus memberikan sebuah reaksi dengan menawarkan kepada mereka sebuah jembatan untuk membangun sebuah relasi ataupun hubungan dengan berkata, melihat. Bapak Ibu, melihat di sini bukan seperti kita melihat sepintas. Tetapi di sini kata melihat itu berarti mengamati, mengalami, dan mengenal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata melihat ini sejalan dengan kata tinggal, yang berarti berdiam
penetap dan berelasi ataupun membangun hubungan secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan tema kita pada saat ini, melihat dan tinggal di dalam Dia, melihat itu adalah langkah awal di mana kita menuju tinggal. Jadi melihat itu adalah langkah awal sebelum kita tinggal di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu, tinggal itu adalah langkah menuju perubahan. Tinggal itu adalah langkah menuju transformasi ataupun perubahan. Jadi ibaratkannya Bapak Ibu Saudara sama seperti ranting yang melekat kepada pohon anggur. Tentu saja ranting itu akan hidup karena dia tinggal di dalam pokok itu. Nutrisi dari pokok itu akan mengalir kepada ranting sehingga ranting itu akan berbuah. Dari ranting itulah yang tinggal di dalam pokok itu, nutrisi mengalir, pertumbuhan terjadi, dan buah itu juga dihasilkan. Maka Bapak Ibu Saudara, kata lihat dan tinggal di dalam Dia, ini bukan hanya sekedar sebuah tema di dalam minggu Epifani yang kedua. Tetapi ini adalah sebuah undangan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita hidup. Karena diingatkan lewat firman Tuhan kepada kita bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja. Karena kenapa? Karena rasa aman itu tidak lahir dari benteng dan senjata. Nilai diri manusia itu tidak ditentukan dari prestasi dan pengakuan. Karena kepuasan sejati itu hanya ditemukan ketika kita tinggal di dalam pokok itu. Siapa pokok itu? Itulah Yesus Kristus. Kitalah rantingnya. Dan menghasilkan buah seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia, yaitu buah roh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara, di mana Rasul Paulus menegaskan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal, sehingga kamu tidak kekurangan dalam satu karunia apapun. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau jujur untuk boleh mengaku di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ada orang yang mengaku sudah lama tinggal bersama dengan Yesus. Yesus sebagai pokok, dia tinggal bersama dengan Yesus, tetapi dalam hidupnya ia masih merasakan kegelisahan. Tapi dalam hidupnya ia masih merasakan yang namanya kekosongan. Pertanyaannya, apakah janji Tuhan itu gagal? Apakah janji Tuhan itu tidak terrealisasi ataupun tidak terlaksana? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya bukanlah pada pokoknya, masalahnya bukanlah pada Yesus. Tetapi masalahnya adalah pada makna tinggal itu sendiri. Kalau kita boleh pahami Bapak Ibu Saudara, kata tinggal itu berarti berelasi secara permanen. Membangun hubungan secara sejati. Membangun hubungan secara utuh. Artinya bukan kata tinggal itu kita pahami tinggal sesekali atau tinggal sesuka hati. Bukan Bapak Ibu Saudara. Jadi kata tinggal ini berarti berhubungan secara permanen. Karena ranting yang lepas dari pokok anggur itu tidak akan berbuah. Dia akan membusuk dan akan mati, tidak akan hidup. Tetapi ranting yang tetap tinggal di dalam pokok, ia akan terus diairi kehidupan. Oleh sebab itu, tinggal di dalam Yesus, itu berarti membangun relasi intim. Bagaimana caranya, pendeta? Tinggal di dalam Yesus, membangun relasi intim. Artinya, kita dituntun Bapak Ibu Saudara untuk boleh menerima kasih-Nya. Kita dituntun untuk boleh merenungkan firman-Nya dan meneladani hidupnya. Sehingga perlahan-lahan karakter kita itu pun boleh diubahkan. Di mana kita akan belajar, kita mulai mencintai
apa yang Yesus cintai. Kita akan memperjuangkan apa yang sudah Yesus perjuangkan. Dan buah kehidupan itu muncul sebagai keniscayaan. Anugerah dari Allah, bukan paksaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita. Hei jemaatku, wahai umatku, tinggallah di dalam aku. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus mengundang kita, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi undangan yang disampaikan kepada kedua murid ini, Bapak Ibu, ini juga masih berlaku pada saat ini kepada kita. Ia berkata dengan lembut kepada kita, marilah dan kamu akan melihatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam minggu Epifani yang kedua ini, yang pertama yang boleh kita renungkan adalah, mari kita berani memeriksa apa sebenarnya yang sungguh kita cari dalam hidup ini. Jangan lagi kita menipu diri kita dengan kepuasan-kepuasan semu. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Kita datang kepada Tuhan dengan keterbukaan hati. Membawa kerinduan kita, membawa kegelisahan kita, bahkan juga membawa pertanyaan yang terdalam dalam hidup kita. Mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Yesus berkata kepada kita, anakku, apa yang kamu cari dalam hidup ini? Itu kira-kira Bapak Ibu. Sama seperti yang diajukan Yesus kepada kedua muridnya. Apa yang kamu cari? Karena pernyataan ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal, ini bukan pertanyaan basa-basi, tapi pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru untuk melihat motif terdalam dari seorang calon murid. Nah, jadi ketika Yesus bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Bapak Ibu lah yang menjawabnya di dalam hati. Jadi yang Yesus mau, kita boleh menjawabnya dengan kejujuran hati, membawa kerinduan, kegelisahan, dan pertanyaan mendalam dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, melangkah datang kepada Yesus dan membangun relasi yang sungguh-sungguh dengannya. Jadi lewat tema ini Bapak Ibu Saudara, di sini kita dituntun bukan hanya tahu tentang Yesus secara teoritis. Kita tahu tentang Yesus secara biblikal, bukan. Tapi kita mau dituntun untuk mengetahui Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita. Karena minggu Epifani adalah minggu di mana Allah yang menyatakan dirinya kepada dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini kita dituntun bahwasanya kita boleh memahami Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita membuka diri untuk boleh belajar, mendengar, dan hidup bersama dengan Dia. Sama seperti seorang murid, Bapak Ibu Saudara, di mana kita pahami kata tinggal itu berarti menetap, itu berarti belajar, itu berarti mau hidup bersama dengan Yesus. Artinya melekat, bukan sesekali melekat seutuhnya. Yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tinggal di dalam firman-Nya. Cara kompleksnya begini Bapak Ibu. Ketika PA sudah dimulai pada bulan Februari, ya kita ikuti mulai dari Februari sampai berakhir pada November. Nah, melekat secara utuh, secara penuh. Gitu kan. Seperti pendeta Simbolon nggak pernah absen PA. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, melekat secara penuh dia. Jadi tidak selang-seling. Nanti bulan Februari di rumah pendeta Simbolon pembukaan datang, gitu kan. Minggu depannya tidak datang. Di bulan Maret baru muncul lagi. Bukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga dalam ibadah minggu. Nanti kalau Natal datang. Ketika Jumat Agung datang. Ketika minggu biasa tidak datang. Artinya tidak melekat secara penuh. Bukan Bapak Ibu. Tapi yang mau Yesus katakan lewat tema lihat dan tinggallah di dalam Dia secara kompleks mau disampaikan kepada kita terus menerus tinggal di dalam Dia.
supaya ketika nutrisi itu mengalir kepada ranting, ranting itu boleh berbuah secara sehat, secara segar. Ketika Bapak Ibu ke pajak Horas, lebih pilih anggur yang mantap atau anggur yang biasa-biasa? Anggur yang mantap, yang cerah warnanya. Begitu juga dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Bukan supaya kulit kita menjadi cerah, Bapak Ibu, bukan. Tapi supaya kita memahami firman Tuhan. Supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, apa yang Yesus cintai, maka kita akan mencintai. Apa yang Yesus perjuangkan, maka kita akan juga perjuangkan dalam kehidupan. Itulah makna daripada kata tinggal di dalam Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di sini memilih untuk tinggal di dalam Kristus secara setia dan terus-menerus. Jadi bukan hanya sesaat, tetapi dengan sungguh-sungguh, bukan part-time, tetapi full-time kita boleh tinggal di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus berkata, apa yang kamu cari? Maka kita boleh berkata, Tuhan, aku mau tinggal di dalam. Aku mau Engkau perbarui. Dan aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga Bapak Ibu, di sini kita boleh memahami tema lihat dan tinggal di dalam Dia. Kita boleh melihat Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Orang-orang boleh melihat Yesus lewat perkataan, pernyataan, dan perbuatan kita di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, kita adalah kitab yang dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita, supaya kita boleh tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin.